Sejauh yang saya tahu, teknologi artificial intelligence atau AI belum mencapai tingkat di mana kita dapat dengan aman atau praktis untuk menanamkan sebuah chip langsung ke otak manusia. Ya, dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi otak ataupun menghubungkan otak manusia dengan komputer atau jaringan. Namun ada penelitian yang sedang dilakukan dalam bidang Brain Computer Interfaces atau BCIS atau antarmuka otak komputer yang memungkinkan interaksi antara otak manusia dan komputer. BCIS telah digunakan untuk membantu orang dengan disabilitas berkomunikasi atau mengendalikan perangkat elektronik dengan pikiran mereka. Tetapi saat ini BCIS umumnya melibatkan elektroda yang ditempatkan di permukaan kulit kepala atau di bawah tengkorak dan bukan menanamkan chip ke dalam otak. Ya, mengenai kemungkinan di masa depan, perkembangan teknologi kan terus berlanjut dan berkembang. Begitu juga dengan sains teknologi dalam bidang syaraf akan semakin maju. Namun pertimbangan etika, keamanan, dan privasi akan sangat penting dalam mengembangkan teknologi semacam ini. Ya, selalu diperlukan penelitian yang sangat cermat dan pengujian yang sangat ketat sebelum teknologi semacam itu dapat diterapkan secara luas. Jadi menurut saya, sementara ini tidak mungkinlah dengan teknologi AI yang ada saat ini, tapi kita tidak tahu juga bagaimana teknologi akan berkembang di masa depan. Dan tetapi juga harus ada pertimbangan yang sangat serius sebelum mengambil langkah sebesar menanamkan chip ke dalam otak manusia. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap kemajuan teknologi, termasuk AI, adalah sesuatu hal yang wajar. Kemajuan teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, lingkungan, dan juga ekonomi. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi juga memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan manfaat yang besar pula jika dikelola dengan bijak. Dalam hal ini, kita harus pandai-pandai menyikapinya. Ya, salah satu di antaranya mungkin kita dengan cara pendidikan dan kesadaran. Jadi penting bagi masyarakat umum untuk memahami apa itu AI, bagaimana ia berfungsi, dan potensi serta dampak positif dan negatifnya itu seperti apa. Ini akan membantu mengurangi ketakutan dan meningkatkan pemahaman tentang teknologi, terutama AI ini. Kemudian pengawasan dan regulasi. Pemerintah dan badan regulasi harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi yang memadai untuk teknologi AI. Ini termasuk kebijakan yang mengatur privasi data, keamanan siber, dan penggunaan AI dalam bidang-bidang kritis seperti perawatan kesehatan dan juga transportasi. Selanjutnya, pengembangan etika. Perusahaan teknologi dan peneliti harus berkomitmen untuk mengembangkan dan mengikuti pedoman etika yang ketat dalam pengembangan dan penggunaan AI. Ya, ini termasuk memastikan keadilan, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan AI. Kemudian pertimbangan dampak sosial. Sebelum mengadopsi teknologi AI dalam skala besar, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial. Ini termasuk pertimbangan tentang bagaimana teknologi tersebut akan mempengaruhi pekerjaan, keamanan pekerjaan, dan ketidaksetaraan sosial. Berikutnya adalah kolaborasi internasional. Karena teknologi tidak mengenal batas negara, kerjasama internasional sangatlah penting dalam mengatasi tantangan terkait AI. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan standar global dan kerangka kerja regulasi yang seragam. Lalu inovasi bertanggung jawab. Pengembang AI harus mengutamakan inovasi bertanggung jawab, yang berarti bahwa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari teknologi yang mereka kembangkan dan berusaha untuk menghindari konsekuensi negatif yang tentunya tidak diinginkan. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat umum, LSM, dan kelompok advokasi harus memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan terkait teknologi AI ini. Partisipasi publik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi mencerminkan kepentingan masyarakat yang luas. Kemudian pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Kemajuan teknologi AI harus dipantau secara terus-menerus untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul seiring berjalannya waktu.
Evaluasi terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi bagian dari proses ini. Hal yang penting adalah bahwa teknologi AI tidaklah menjadi ancaman jika dikelola dengan bijak. Dengan melalui pendekatan yang tepat, kita dapat memanfaatkan potensi besar teknologi ini sambil mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan itu. Nah, langkah-langkah di atas tadi yang saya sebutkan dapat membantu kita untuk memandu perkembangan AI menuju masa depan yang lebih aman dan bermanfaat bagi semua orang. Negara-negara yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah mencapai berbagai kemajuan dalam berbagai bidang. Ya, sebagai contoh atau beberapa contoh kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara pengembang AI ini antara lain peningkatan efisien bisnis. AI telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan otomatisasi tugas-tugas yang rutin. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya sehingga perusahaan dapat fokus pada inovasi dan pengembangan. Kemudian di bidang kesehatan dan perawatan medis, teknologi AI juga digunakan dalam diagnosis medis, peramalan penyakit, dan pengembangan obat-obatan. Hal ini telah membantu dalam mendeteksi penyakit lebih awal dan meningkatkan hasil perawatan. Kemudian transportasi otonom. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China telah mengembangkan kendaraan otonom yang menggunakan teknologi AI untuk mengemudikan secara mandiri. Ini dapat meningkatkan keselamatan jalan raya dan efisiensi transportasi. Lalu di bidang pendidikan, AI telah digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran adaptif, analisis data, dan ketersediaan kursus online. Hal ini dapat membantu siswa belajar secara lebih efektif dan membantu guru dalam menilai kinerja siswa. Kemudian dalam hal keuangan, AI digunakan dalam analisis data keuangan, manajemen risiko, dan perdagangan otomatis. Ini membantu perusahaan keuangan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi risiko. Kemudian pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah yang menggunakan AI telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan, pengelolaan identitas, dan pengaturan akses ke gedung dan perangkat. Lalu ada bahasa alami. Teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP telah membuat kemajuan besar dalam menerjemahkan secara otomatis chatbot dan aplikasi layanan pelanggan. Kemudian industri manufaktur. AI digunakan dalam pemeliharaan prediktif, manajemen rantai pasokan, dan kontrol kualitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam industri manufaktur. Kemudian peningkatan keamanan cyber. AI digunakan untuk mendeteksi ancaman siber dan mencegah serangan keamanan komputer. Hal ini membantu melindungi data dan sistem komputer dari serangan yang berbahaya. Lalu ada robotika. Pengembangan cerdas yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pemulihan bencana hingga layanan pelanggan, telah mencapai kemajuan besar. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa telah menjadi pusat utama pengembangan teknologi AI. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan besar, universitas-universitas ternama, dan investasi yang kuat dalam penelitian dan pengembangan AI. Kemajuan ini membantu mereka memimpin dalam inovasi teknologi AI dan memainkan peran kunci dalam pengembangan global dalam domain ini. Ya, meskipun Jepang juga merupakan negara maju dengan sejarah teknologi yang kaya dan telah membuat kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi, termasuk teknologi AI. Namun, Jepang memang tidak masuk dalam daftar negara yang saat ini tengah mengembangkan teknologi, khususnya AI. Karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kompetisi global. Jepang memiliki perusahaan-perusahaan teknologis besar seperti Sony, Toyota, dan Panasonic yang telah berinvestasi dalam teknologi AI dan robotika. Namun dalam beberapa bidang seperti pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami, Jepang mungkin tertinggal dalam persaingan global dengan perusahaan-perusahaan dari
Amerika Serikat, Cina, dan Eropa. Jepang juga telah memainkan peran penting dalam penelitian dan pengembangan teknologi AI, terutama dalam bidang robotika. Namun beberapa negara lain telah mendedikasikan lebih banyak sumber daya untuk penelitian AI di sektor-sektor tertentu. Kemudian alasan berikutnya adalah kolaborasi internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina seringkali mendominasi berita internasional dalam hal AI karena perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, Amazon, dan Alibaba bermain dalam peran yang signifikan dalam pengembangan teknologi ini. Ini cenderung menciptakan lebih banyak sorotan media dan perhatian internasional. Perlu diingat juga bahwa peningkatan global AI adalah upaya global dan banyak negara berperan penting dalam perkembangan dan implementasinya. Jepang terus berkontribusi dalam perkembangan teknologi AI dan memiliki industri yang kuat dalam robotika, perangkat elektronik, dan industri lainnya yang terkait dengan AI. Jadi sementara mereka mungkin tidak selalu mendominasi perbincangan global, mereka masih memiliki peran penting dalam ekosistem teknologi AI secara keseluruhan. Ya, Jepang memiliki tujuan dan strategi khusus dalam pengembangan teknologinya, termasuk teknologi kecerdasan buatan ini atau AI ini. Jadi beberapa tujuan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dan sektor swasta dalam pengembangan teknologinya, ya termasuk di dalamnya adalah Society 5.0. Pemerintah Jepang telah mengusulkan konsep Society 5.0 ini yang merupakan visi untuk mewujudkan masyarakat yang berfokus pada teknologi dan terkoneksi. Konsep ini menekankan penggunaan teknologi seperti AI, Internet of Things atau IoT, dan robotika untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, transportasi, dan yang lainnya. Kemudian inovasi dan kreativitas. Jepang telah mempromosikan inovasi dan kreativitas sebagai salah satu strategi utama dalam pengembangan teknologinya. Mereka mendorong kolaborasi antar sektor swasta, akademisi, dan pemerintah untuk menghasilkan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengembangan AI sendiri. Jepang mengidentifikasi pengembangan teknologi AI sebagai prioritas dengan fokus pada aplikasi dalam berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, manufaktur, dan otomatisasi industri. Mereka juga mendorong penggunaan AI untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup lansia. Kemudian kerjasama internasional. Jepang telah mencari kemitraan dan kerjasama internasional dalam pengembangan teknologi. Mereka bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memajukan penelitian AI dan berbagai pengetahuan. Lalu pendidikan dan keterampilan. Jepang telah menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam teknologi AI dan sektor-sektor terkait. Jadi, Jepang memiliki visi dan strategi yang jelas dalam pengembangan teknologi mereka, termasuk teknologi AI, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, inovasi, dan daya saing ekonomi mereka. Mereka terus berusaha untuk memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi global ini. Sasaran akhir dari pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini tentunya sangat bervariasi ya, tergantung pada konteks dan tujuan masing-masing proyek atau aplikasi. Namun secara umum ada beberapa tujuan yang seringkali menjadi sasaran akhir dalam pengembangan AI ini, yaitu peningkatan efisiensi. Banyak aplikasi AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, manufaktur, dan layanan. Misalnya saja otomatisasi proses yang memakan waktu, analisa data yang cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dapat membantu meningkatkan produktivitas
manusia. Lalu kualitas hidup. AI digunakan dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini mencakup pengembangan solusi diagnostik medis yang lebih baik, kemudian pendidikan yang lebih adaptif, dan upaya untuk mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Selanjutnya, keselamatan dan keamanan. AI digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, baik dalam transportasi seperti kendaraan otonom, sistem keamanan siber, atau pemantauan dan deteksi keamanan atau deteksi ancaman dalam keamanan nasional. Lalu penelitian dan inovasi. AI digunakan dalam penelitian ilmiah dan inovasi untuk memecahkan masalah kompleks dan membuat kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, biologi, dan yang lainnya. Pengalaman penggunaan yang lebih baik. AI digunakan dalam pengembangan antarmuka pengguna yang lebih intuitif, chatbot, personalisasi konten, dan perangkat yang berkomunikasi dengan pengguna dalam bahasa alam. Pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik. AI membantu dalam analisis data yang lebih mendalam dan menghasilkan wawasan yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam bisnis, pemerintahan, atau penelitian. Kemudian otonomi. Di berbagai sektor seperti kendaraan otonom, robotika, dan manufaktur, sasaran akhir adalah mengembangkan sistem yang dapat beroperasi dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Kemudian memecahkan masalah yang kompleks. AI digunakan untuk mengatasi masalah kompleks yang sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Misalnya saja masalah meramalkan cuaca, pemrosesan bahasa alami, dan optimisasi logistik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sasaran akhir dari pengembangan teknologi AI ini akan sangat bervariasi sesuai dengan aplikasi dan industri tertentu. Namun dalam banyak kasus, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, taraf hidup, dan kemampuan manusia dalam berbagai bidang, serta untuk mengatasi masalah yang sebelumnya sulit dipecahkan atau bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan pendekatan tradisional.